Kemarin habis ada itu tau. 12. Gokil. Belanja apa? Rame banget. Belanja apa? Enggak banyak gua. Enggak banyak. Motor lah. Wah. Kan Gua nggak tahu juga. yang dihijabin kan sini. Kalau muka Ya kan kalau yang dihijabin sini kan aneh. enggak maksud gue. Aneh dong. Kalau skincare Emang lu Voldemort? Ada muka di belakang anjing. Ada satu iklan yang sampo hijab di Malaysia itu Masih pakai hijab kan? Ya kan? Iya, tahu. Itu gua kemakan iklan itu. Yang menurut gua kayak enggak gini. Sama anjing. Iya. Dibikin Iya. urgent Urgent. banget gitu loh. maaf Lewat ya. lagi ini. Repot kita ini ngeditnya. Ini gua ada teori konspirasinya sih. Apa tuh? Yang dimana ini hampir proven. Hampir proven bahwa segala sesuatunya itu akan punya masa yang berulang. Ada tuh yang lucu tuh, yang di marketplace beli sofa. Terus Kan nggak dikasih lihat ukurannya. ternyata kecil. Iya. Nafsu. harganya murah. Harganya 350.000. Miniatur anjing. Lu mau kemana? Tahu dia. Kayaknya tadi di meja deh. Hah? Enggak nih gua. Ada. Jangan ngajak-ngajak lu. Lupa Barusan. ngajak-ngajak ya. Mau sekalian enggak apa sekalian apa lupa ngajak-ngajak sekalian. Kemarin habis ada itu tau. 12. 12. Gokil. Belanja apa? Rame banget. Belanja apa? Enggak banyak gua. Enggak banyak. Motor lah. Wah. Kebetulan situ gak bisa bawa motor. Gak Iya. mau bawa motor. Nggak mau. Nggak Nggak banyak mau gua. dan akhirnya sekarang jadi nggak bisa benar juga. Jadi gak bisa. Nggak bisa. Lupa. Belanjanya nggak banyak gua. Cuma satu apa? Motor. Buset. Daripada gue bilang terus Lexus gitu kan. Aduh. Karena gue tapi gue nggak tahu ya brand-brand itu ya. Lexus itu kan sebenarnya dari Toyota kan. Iya, dari Toyota. Dan ada perasaan di gue tuh kalau beli Lexus, kalaupun gue pun punya uang gitu ya, amin gitu. Gue kalau ngeliat, masalahnya ada tiruannya gitu loh, ngerti gak sih? Tiruannya. Let's say Harrier itu ada yang versi Lexus, ada yang versi Toyota. Oh iya betul. Tapi the same gitu loh, Heeh. same look. Iya, Harrier, sama. iya sama, namanya Harrier juga gitu, by Toyota dan Lexus kayak gitu-gitu sih. Kayak gue apa ya, gara-gara brandingannya beda, harganya tiba-tiba jomplang cuy. Jauh banget. Jauh. Iya. Kayak aduh, worth it gak ya? Kayak gue mikir-mikir gitu. Kayak apa ya buat gue, sesuatu yang brandingannya kurang tepat aja. Kayak gue mau beli itu iya, tapi Jepang juga. Tapi masih Jepang. iya gitu loh. Apakah dia satu pabrik ya? Nggak tahu ya. Kalau di jam tangan gue tahu tuh beberapa jam tangan yang satu pabrikan tapi beda brand. Beda brand. Beda brand. Brand tuh benar-benar mempengaruhi harga ya. Iya sih. Iya. Value. Jadi yang dijual value-nya beda-beda. Padahal satu sama loh. Padahal sama. Sama. Iya. Aneh ya, bisa gitu ya. Kayak ini nih apa? Kalau makeup tuh ada brand yang buat khusus hijaber. Oh iya. Iya. Sampo juga gitu, sampo. Iya, enggak, yang ada satu brand tuh makeup. Makeup tuh ada dua dia. Dia tuh punya dua brand. Yang satu khusus hijaber, yang satu khusus non hijaber yang terbuka-buka. Padahal kayaknya sama dah. Hah? Beda. Makeupnya. Brand yang ya makeupnya sama. Mungkin ingredientsnya juga mungkin sama ya. Kan Gua nggak taau juga. yang dihijabin kan sini. Kalau muka Ya kan kalau yang dihijabin sini kan aneh. enggak maksud gue. Aneh dong. Kalau skincare Emang lu Voldemort? Ada muka di belakang anjing. enggak maksud gue kalau di apa namanya skincare buat muka. Ya kan terpaparnya sama nih debunya nih, yang hijab dan non hijab kecuali dia pakai cadar. Ya. Ya kan? Tapi Kalau kalau beda, Bro. Kalau yang hijab itu biasa debu-debu suci. wah, Anjing, skip. Apa sih? Wardah sama ini.
apa sih satu lagi? Aduh nggak ada. KBF di dalam lagi. Wardah sama ini loh. Wardah sama apa? Tapi masih dalam satu perusahaan Masih dalam kan? satu ya perusahaan dari Pak. Putri. Bukan, Putri. Hitam dia. SPG-nya pasti bajunya ketat-ketat segini-segini. Yang diapalnya SPG-nya lagi. Iya. Seragamnya itu Hijab gak? Enggak lah, orang Ya, ketat segini. kan banyak yang hijaban juga yang ketat. Iya, ada Iya sih, juga. Banyak. Nah, kalau terbuka. Nah, ini kan tadi dia ngomongnya ketat. Iya betul. Terbuka. Lebih Kan terbuka. rata-rata kalau di sosmed tuh yang ketat-ketat tuh kan pada bilangnya apa? Jilbab. Jilbab ya. Jilbab. Iya jilbab. Iya. Ya itu. Kenapa nggak jiltat ya? Iya. Jilat. Iya. Oke, nanti Tolong saya. Tolong. aman. Tapi gua subtitle-in gitu. Tapi tetap ada subtitle. Muka gua ditutup, ada tulisan beep, tapi di bawahnya ada subtitlenya. Anjing. Dia gimana tuh berarti kalau misalkan lu bikin di satu kantor yang sama? Ya perusahaannya beda. Oh perusahaannya beda. Cuman Marketingnya beda-beda juga. marketingnya beda-beda, trik-triknya pasti beda lah. Makanya dia mau memakan satu pasar hijaber dan non hijaber. Oh. Dia mau ngeluarin dua brand berbeda, padahal satu company lah. Iya. Berarti Nah sekarang maksudnya kan tadi ya kalau dia kan beda. Hmm. Bedanya di mana? Sedangkan kan mukanya paparnya debunya sama, kotorannya sama. Ya itu namanya juga marketing. Namanya juga Sama branding. ini berarti ya. Apa? Dulu ada satu produk yang menurut gua secara pribadi itu tidak berguna. Apa tuh? Sampo hijab. iya itu. Oh iya. Bukan sabun kan. Tadi kan sabun muka kan. Sabun makeup. Makeup kan. Nah, kalau gua sampo hijab. Iya sampo hijab tuh. Kan rambutnya sama-sama aja. Kalau nggak salah nih ya, disclaimer dulu. Jadi dia itu pakai kerudung. Jadinya Ya hijab pakai kerudung, Mbak. iya karena jadinya tuh ini apa namanya? Kalau pakai topi dia hip hop. Enggak maksudnya jadinya lembab gitu. Hip hop. Pakai topinya dibalik. Enggak maksudnya tuh kan kalau pakai hijab jadinya lembab, kan ketutup terus kan. Kalau dikata ketutup mah Kang Gojek juga lebih gampang, lebih banyak ketutup pakai helm. Iya. Cuma kan kalau Kenapa hijab nggak ada sampo helm? Iya. Helm dicuci tapi. Ya kan jilbab juga dibuka Oh, iya kalau juga malam. Big. Emang lu 24 jam pakai jilbab? Ya mungkin ada yang fanatik. Tapi tahu nggak? Ada satu iklan yang sampo hijab di Malaysia itu Masih pakai hijab kan? Ya kan? Iya, tahu. Itu gua kan makan iklan itu. Yang menurut gua kayak nggak gini. Sampoan Nggak pakai gini. hijab ya. Gimana ya? Jadi busanya di atas hijab. Iya. Kata gua, nggak gini loh. Nggak sampai ke kulit kepalamu loh. Nggak sampai. Nggak sampai. Vitamin Nggak ada. Emang Malaysia itu? Malaysia. Lucu Malaysia. juga lagi. Aturan dia bikin sesuatu yang nggak lagi sampoan gitu loh. Iya. Ngapain ya? Nggak bisa juga kan aurat kebuka. Iya, maksudku tuh nggak Efeknya apa gitu loh. cuma Oh. menjelaskan doang. Iya. Nggak perlu mempraktekkan lu sampo tapi masih lu pakai hijab gitu. Bener sih. Kan aneh. Ya, kan maksudnya kan berarti agak kurang masuk akal dong iklan-iklan yang kayak Iklan-iklannya gitu. kurang masuk akal betul. Iya. Iya kan? Tapi Ya, banyak yang kemakan nggak tuh menurut lu? Mungkin ada yang mempraktekin ya. Lucu banget dong, ya anjir. Lucu banget Goblok, sumpah. Kalau gue mau sampoan dulu tapi kok ini lu masih basah apa jilbab lu Jilbab, basah? iya. Gue mau sampoan. Ini cara pakainya gini. masih masuk akal tuh yang iklan itu sampo kering. Oh iya. Jadi Oh, dry sampo. dry sampo. Ya. Itu masih masuk akal. Iya. Sampo hijab. Kategorinya tadi kan kalau kulit, makeup sama-sama aja. Rambut juga kan kategorinya beda-beda. Mau lu diungkep kek, lu mau nggak diungkep kek gitu. Maksud gua kan memang secara kulit kepala dan lain-lain akan sama. Iya. Dan gua udah sempat riset tanya sama pasangan gua, sama teman-teman pasangan gua gitu. Malah mereka bilang hijab itu malah bikin wanginya tambah lama karena begitu lu udah kering, lu udah apa sih namanya hair dryer, keringin segala macam, terus tuh cepol.
itu pas lagi buka hijab tuh wanginya lebih keluar. semerbak gitu. Karena terperangkap di situ kan. Karena terperangkap di situ gitu loh. Kan juga tergantung hijabnya lepek apa enggak sama keringetannya juga. Iya, Kalau iya. dia nggak terlalu keringetan juga nggak ada bedanya. Ada bedanya. Gitu loh. Lu mandi nggak pakai hijab tadi kan? Kan nggak 24 jam berarti bener. Mandi boleh. Iya ya dong. Iya. Iya dong, Iya, iya. tidur. Ya kan di kamar sendiri, kunci pintu gitu dia selesai nggak pakai hijab. Iya. Tapi kayak gitu tuh banyak deh yang kemakan gitu. Banyak cuy. Banyak kayak contohnya lu apa sih? Promo-promo di marketplace tuh. Biasanya kayak 12. Nah lu kemarin nih dia Iya. habis promo dia. Dia habis promo. Sampai target gak? Dikit lagi. Anjing tiba-tiba ditanya kerjaan. Kan gue Iya kan nanya. nanya. Dikit lagi. Nanya, kan- sampai makanya kemarin gua sempat extend kan promonya. Oh, oke. Terus iya terus Ya, lu ada nggak? Kalau produk gua ya, yang produk yang gua jual diskonnya beneran gitu. 12. Jadi Masuk akal. harga normal itu ya memang di luar event setiap kali kita diskon ya segitu gitu dijualnya. Terus pas apalagi pas event kayak kemarin 12 kalau di gua kan beli satu gratis satu ya beneran beli satu gratis satu gitu loh. Nah, kalau di Sama dengan diskon 50% itu hitungannya. Iya. Iya betul. Cuman kalau di banyak brand-brand nakal menurut gua yang aslinya tuh harganya cuman harga jual di hari normal itu 100.000 misalkan let's say. Itu pas hari hanya pas event itu dia naikin 130.000. Terus Tapi di nanti diskon diskonnya- baru. Iya, jadi di diskonnya Oh iya banyak. Nggak yang nyampe kayak gitu ya. 50% hitungannya, 50% itu cuman 40 apa 35% ya. Iya, penipuan tuh apalagi kalau Tapi kalau pelanggan lama kan pasti udah paham tuh kayak gitu. enggak juga kadang Enggak juga emang? produk-produk cewek kayak gitu gue suka sebel dah. Oh. Nanyain waktu pasangan gue ya. Waktu punya pasangan kayak Waktu punya pasangan. ini lagi promo nih. Emang harga biasanya berapa? Kamu biasa belinya 70.000, ini cuman 62.000 gitu. Terus Selisih 8.000. iya itu pun kayak kode voucher tapi paknya dia kode voucher. Tapi ini harga coretnya 120.000 kan. Ya, itu kan bisa disetting. Iya. Harga coret tuh dari awal bisa disetting. Bisa Iya. disetting sebenarnya. Jadi jangan ya kalau mau pakai sesuatu menurut gua ya yang lu udah kenal gitu loh. Emang udah tahu harga pasarannya sekian. Kalau nggak kenal, Kalau nggak kenal Nggak sayang. nggak sayang. Bam. Tapi banyak loh kayak ya apalagi kayak promo tanggal kembar gitu ya. Iya. Terus biasanya tuh ya cewek-cewek lah, ya laki-laki Cewek-cewek. juga ada sih. Iya. Cuma maksudnya ini nih dilihat di situ tulisannya diskon aja. Ini lagi diskon nih. Iya. Gue kayak coba gue lihat dulu diskonnya berapa. Kalau cuma kayak goceng, diskonnya goceng gitu. iya. Kayak Diskonnya kemarin- ongkir. Iya. Iya. Diskonnya ongkir. Kayak kemarin gue belanja sepatu kan, gue beli sepatu. Gue nungguin tuh waktu itu 11. Gue memang mantau nih sebelum 11 gue pantau harganya normalnya. Oh 1 juta sekian. Gue tungguin kan pas 11. Oh ya turun nih segini. Tapi anjing seminggu kemudian masih segitu juga harganya bangsat. Bete banget gue. Emang udah turun harga. Emang udah nggak laku. Emang udah turun harga. Bete banget gue anjing. Emang udah turun harga karena nggak laku jadinya segitu. Sama gua tuh nggak percaya iklan yang ada batas waktunya. Batas waktu. Countdown. Oh countdown. Anjing itu trik lama anjing. Trik lama Iya. dibikin Trik lama urgensi anjing. kan. Iya. Harus urgensi. Dibikin Iya, iya, iya. urgent. Urgent. Banget gitu loh. Maaf Lewat maaf ya. lagi ini. Repot kita ini ngeditnya. Studionya beda-beda soalnya guys. Jadi ya gitu. Mana harus bayar lagi royalti. Masuk berapa scene. Bahkan gue dari dulu gue nggak percaya sih. Karena kayak dibikin lu harus buru-buru gitu. Iya. Kan yang kan cowok ya. Ya. Itu jarang kemakan yang begituan. Jarang, gue bilang Jarang. bukan nggak ada. Bukan nggak ada. Jarang kemakan yang terlalu diburu-buru untuk belanja. Iya. Iya kan, cowok Karena tuh- apalagi yang paham banget ya. Cuek gitu kan, cowok kan ngeliatin. Kayak itulah. Kebanyakan kan kita review dulu. Review Nah, iya, dulu. betul. Iya kan ya. betul. Gua suka nih. Gua lihat Reviewnya. gitu. Reviewnya. Wih, ininya dari mana sih? Ininya gimana Iya, sih iya. gitu. Kayak gitu-gitulah. Kalau cewek tuh ngeliatnya harganya dulu Harganya cuy. dulu. Harganya dulu. Mostly. Diskon. Kalau diskon, woi buruan nih lagi diskon. Iya. Diskon. Buru-buru. Flash sale kan ada flash sale. Tiba-tiba tuh ya itu sekarang kan juga yang live kan tuh banyak yang iya berapa menit lagi ya gini gitu ya. Anjing itu. Gue bilang bodoh. Anjing. Kayak cepet banget gitu loh yang live gitu. Ya ini kita masukin lagi 500 piece ya.
Ayo buruan. Ya habis. Yang nonton, lu tau dari mana habis sih? Iya anjing itu Padahal gimana beneran ceritanya? nggak bisa tahu loh. Ya kan gak bisa tahu kan? kecuali dia samping-sampingan sama orang yang making. Nah itu. Iya kan, Atau bener kan enggak, ya? atau enggak ini yang by data gitu loh. Iya. Yang bener-bener lu keluarin 500 tuh. Iya benar. Gitu loh. Nggak bisa loh itu. Ya kan? Nah lu pernah jalanin itu? Apa? Kayak gitu? Yang gimana soalnya? Marketing tadi? Marketing kayak tadi ya tempat gua kerja sekarang sih enggak ya. Dulu pernah. dulu pernah. Ini ya bikin Berarti promo. overclaim penjualan dong? Overclaim promo. Oh, Penjualan. kalau penjualan pasti Di overclaim kan? di berarti overclaim. kan? Karena supaya efeknya tuh supaya bikin ini viral, ini booming gitu. Ini banyak yang pakai, banyak yang mau. Banyak yang mau. Oh high demand. High Ya, demand. Bahkan testimoni pun bisa dibeli kan. Oh iya. Oh, Terus ya itu kalau testimoni dibeli ya. Follower aja banyak yang Banyak beli. beli, komen banyak yang beli. Ada buzzer. itu sama aja kayak gini ya, kayak kita mau makan mana? Di situ aja tuh rame gitu. Iya. Nah, kalau makanan, gua ada triknya. Apa tuh? Serius. Makanan halal itu kalau sampai ada yang ngantri 2 biji, enak. Hah, maksudnya? Ini trik gua. Gimana? Jadi, maaf ya. Ini tolong bisa diedit gitu ya. Iya. Kalau lo ke tempat makan, satu restoran, terus ada ngantri 2 keluarga gitu. Itu pasti enak. Entah kenapa makanan tuh di lidah tuh kan rempah juga kan, Iya. sama kayak Indo kan. Mereka tuh picky cuy, Oh iya. makanan. Kalau nggak enak, nggak worth it, mereka nggak beli. Oh, Pokoknya nggak value for money buat mereka untuk makanan, mereka nggak beli. Itu Iya sih bener sih. lu pernah ngeliat gak makanan enak pasti ada nya Iya. Oh iya benar. 1 atau 2 gitu Iya, maksud iya, gua. iya. Ya benar kan? Benar. Satu etnis itulah, gue kesebut mulu dia ngebip mulu. Tapi itu, Iya. itu trik gue serius. Iya, Sampai benar. keluarga gue pakai Trik kayak gitu juga. trik kayak gitu juga. Oh. Karena keluarga gue ada yang non mus juga kan. Jadi mereka tuh ngeliatnya, bahkan even though yang tidak halal sekalipun mereka kan cari ini ada yang itu nggak gitu, ras ini nggak yang makan di situ. Kalau ada, mereka nyoba Ikut makan. karena itu makanan baru kan buat mereka gitu. Jadi dulu kan nggak kayak sekarang cuy, yang kayak jajan bersama Yudi. Informasi-informasi perihal makanan yang jujur kayak jajan ini. Wih, gila. Jual terus, jangan lupa follow ya guys. Yang kayak gitu kan nggak ada dulu. benar. Jadi kita ngelihatnya kan hanya by antrian. Iya. Tapi antrian kan kalau makanan baru pasti ngantri. Betul. Pasti. Karena FOMO. bukan enak dan bukan FOMO. Kalau dulu kan kita nggak ada bahasa FOMO. Oh iya kalau dulu, ya. Cuman ngelihatnya kayak gini loh. Karena resto baru buka itu ada harga openingnya. Iya betul. Iya, benar. Yang dimana worth kita untuk coba gitu loh. Harga opening kan biasa aur-auran ya. Mereka juga bikinnya sekalian banyak terus langsung inilah. Iya. Nah kalau sekarang begitu udah berjalan misalkan 2-3 bulan, 4 bulan, sampai setengah tahun, itu kan sudah mereka harus mencari untung nih. Iya dong. Tidak harus promo-promo terus-terusan Iya, kan. iya. Nah itu kan baru teruji tuh sebenarnya enak apa enggak. Nah. Dia kan kestabilannya, sustain mereka punya rasa, Iya, punya betul. harga segala macam gitu loh. Iya, Itu iya, sih iya. dari gua. Sama ini kan yang iklan-iklan di Tok-tok tuh. Nah. Yang voucher kalau lu belinya di voucher lebih murah. Ya. Nah, itu gua coba. Heeh. Dan kalau untuk beberapa resto yang gua tahu, gua coba. Yang gua nggak tahu, gua nggak terlalu mau coba. Iya. Karena takut scam harga kan sebenarnya. Emang bisa di scam itu harganya? Jadi sekarang kayak itu kan namanya scam harga ya kayak gitu. Oh, gua waktu itu kategorinya masuk scam harga. Scam harga seharusnya ya. Kayak misalkan lu punya kopi lu biasa dijual 10.000 tapi masuk aplikasi jadi 12.000 misalkan. Terus pakai voucher ini biar jadi 10.000 itu kan scam harga. Oh, itu dibilangnya scam Scam. juga. Menurut gue scam harusnya. Oh, baru scam tahu. harga gitu. Bukan berdasarkan kayak Jadi kan vouchernya ada harga tuh lebih ya. Iya vouchernya tuh yang lu pakai tuh palsu. Ya. Banyak yang kayak gitu sekarang masuk, pakainya. masuk. Oh, apa mungkin buat data juga kali? Mungkin ya. Kalau data Jadi- pasti. Ya kan, misalkan kita beli berarti Mereka nih orang ngincer suka. engagement dulu, bakar duit di situ kali. Iya, jadi- seakan-akan. Iya, jadi kayak oh nih Seakan-akan. sih. Seakan-akan kan tadi gua ngomongnya seakan-akan kan. Kalau misalkan gue beli terus nih di aplikasi itu, jadi ketahuan nih si Yudi beli mulu nih, jadi akan di sosmednya tuh akan ditongolin itu terus. Ya, itu algoritma kan. Iya kan? Iya, algoritma. Soalnya mainnya di tok-tok itu ya tadi ya. Mm-mm. Terus apa ya? Bahkan kayak
kalau kayak ada expo produk-produk, orang yang datang ke tempat expo tuh bisa dibayar juga. Ada buzzer. Oh, ada buzzer. Ya, tahu. Buzzer per datang. Kayak penonton tepuk tangan itu. Iya. Iya benar. Mereka disuruh antri. Iya kan? Iya benar. Penontonnya Eli Sugigi. Iya, dulu juga banyak tuh yang kayak gitu, datang ke lu baru buka restoran terus lu panggil jadi panjang banget. Iya. Antriannya. Serius? Iya, dulu kan juga gitu ada. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Oh, kalau ini gua baru tahu sih. Ada juga yang ini dulu masa-masanya GoFood. Sama tuh, padahal yang beli ya orang-orangnya itu sendiri. Oh, kalau itu gue masih tahu ya. Opik kan dulu kan. Opik, ya. Kalau sosmed marketplace sama GoFood iya. Cuma kalau yang offline-nya gue nggak tahu cuy. Kalau offline ada yang kayak gitu. Offline itu ada paketan sama influencer. Iya, pakai. Oh iya, KOL berarti jatuhnya. Jadi gua rasa visit store gitu kan. Tapi itu udah paketan. Maksudnya kayak Yudi datang nih gua bayar masa gitu. Nanti berarti Yudi bawa 100 orang gitu. Iya bawa masa plus satu influencer. Iya. Itu agency itu. Agency kayak gitu. Oh gitu ya. Kayak gitu. Oh, gue baru tahu nih. Gue baru tahu dari kalau influencernya ada paketan seperti Ada itu. paketan juga. Oh, baru tahu. Ada nih. beberapa influencer. Kayak Hatim Hore. Ya, ada beberapa influencer juga yang punya fans apa sih? Fans berat gitu. Fanbase. Iya. Iya. Ya fanbase mereka lah ininya gitulah. Yang mau meet up, ya meet and greet, kayak Bowo Apen Libe, Nah, iya. dulu kan. foto ceban. Iya. Oh, tapi dia kan fenomenal, Wey, Pak. gila loh. TikTok itu. Dia udah kering, gua baru nyemplungin kaki. Oke, mentalnya bagus loh Bowo itu. Sekarang jadi apa ya? Nggak tahu. Tapi dia kan dulu sempat bilangnya di band, bukan di band ya, nggak boleh main TikTok. Bukan untuk jadi. Wow. Jadi sekarang bawa not available. Not available. Not available. Iya. Gak tahu. Iya lagi anjing. Not available berarti dia di rumah aja udah tuh. Yang setahu gua kan Wowo kan udah jadi presiden. Oh iya. Konoha. Jadi presiden Konoha. Iya. Kalau iklan tuh soalnya gimana ya? Ya pasti akan kayak gitu sih. Maksud gua pasti akan berlebihan karena biar ngundang massa kan. Tapi lu percaya nggak sih kalau ini gua ada teori konspirasinya sih. Apa tuh? Yang dimana ini hampir proven. Hampir proven bahwa segala sesuatunya itu akan punya masa yang berulang. Kayak fashion, gitu-gitu. Kayak itu tadi strategi marketing, whatever it is gitu. Yang menurut gue tuh kayak oh iya ya, terutama dari fashion sih, fashion, bisnis dan lain-lain tuh semua semua berulang gitu. Jadi yang dulunya tuh misalkan fashionnya kalau cowok tuh pakai celana baggy gitu kan. Nah sekarang tuh udah agak-agak yang gombrong-gombrong lagi tuh sekarang tuh. Gombrong tuh 70-80-an kan. Bener. Yang tadinya emo kan pakai ketat, terus jadi straight semua, terus tiba-tiba ada skinny jeans dibilangnya, tapi jadinya beda-beda doang dinamainnya. Padahal sama aja. Iya kan ya? Iya. Lu percaya nggak kalau itu tuh sebenarnya fenomena yang memang pasti akan berulang gitu per berapa tahun sekali? Lu percaya nggak? Percaya gue. Karena kayak muter ulang lagi kayak yang dulu gitu loh. Berarti kan bisa dipakai sama orang-orang marketing itu juga bahwa itu akan berulang lagi kan? Iya, betul. Iya harusnya. Betul. Terus ya kan? Kayak ininya ya, kayak apa sih namanya? Gaya iklan pun sama kok. Iya kayak ya pokoknya ini udah pernah dibuat nih terus udah hilang masanya. Ntar berapa tahun kemudian pakai itu lagi. Betul. Ya kan? Benar. Kayak apa sih namanya? Siklus. Siklusnya gitu. Yang apa pakai tali lompat-lompat. Bukan dong sirkus. Oke, lanjut. Iya dong, berarti itu akan berulang kan? Kalian percaya kan? Pasti. Kalau gue sih percaya itu sih, karena dulunya kan offline itu kenceng banget kan, semua pameran. Terus tiba-tiba berubah online nih. Nah sekarang online-nya platform online-nya mengadakan pameran offline. Iya betul. Iya kan benar kan? Jadi diulang lagi sama mereka lagi. gitu loh. Betul. Untuk kayak mereka bikinnya, wah ini pedagang-pedagang misalkan yang marketplace hijau.
Terus mereka bikin tuh semua tuh gerombol gitu kan. Paling bahasanya cuma beda sekarang jadi bahasanya activation. Iya, bener. Offline activation. Ya benar. Iya anjing lah. Iya, tapi bener. kalau menurut gue masih wajar yang kayak gitu-gitu. Masih wajar. Gitu loh. Itu masih wajar dan gue percaya itu akan terulang lagi. Hanya kita ngeliat fashionnya aja dan kita pelajarin dulu berarti fashion awal tuh kayak gimana. Gitu loh. Tren ya. Kita ngomongnya tren aja ya berarti ya. Iya, tren aja. Trennya tuh seperti apa gitu. Mau tren dalam bentuk apapun ya. Itu trennya seperti apa nanti lu akan kayak gitu lagi gitu. Sama kan kalau gue lihat nih ada beberapa temen gue juga di YouTube juga begitu. Jadi kayak ini dulu nih konsepnya seperti ini nih, terus akhirnya muncul yang konsepnya kayak gini misalkan. Nanti akan berubah lagi tuh, balik lagi konsepnya ke situ lagi. Iya benar. Gitu, dia balik lagi konsepnya ke situ lagi, ulang lagi gitu ya, siklus sih. Ya gitu. Kan dulu hiburan suara, radio, terus tiba-tiba jadi film, video, YouTube. Iya. Terus tiba-tiba ada Spotify. Iya. Balik lagi suara lagi. Ya gitu-gitu terus kan. Jadi berulang lagi. Sampai akhirnya si Spotify sendiri juga tadinya suara, sekarang nampilin video. Benar. Iklan-iklan juga aneh-aneh gitu, makin aneh-aneh. Tapi nih gue mau nanya ya. Gue punya satu iklan yang menurut gue tuh ngena banget di gue gitu, iklan TV. Zaman gue kecil gitu. Nah, orang nih tiba-tiba lagi jalan kaki di satu kayak perempatan gitu lah, perempatan jalan lebar gitu. Nah terus dia ngambil rokok, terus dia baru mau bakar rokok, tiba-tiba kayak yang di sekelilingnya tuh langsung ngerumbungin terus Yasin ini. Dulu siapa yang bikin? Enggak, bukan Emal atau apa itu ya? Bukan iklan itu, tapi memang itu ini. Oh hari ini ya? Bukan kayak apa ya? Edukasi gitu, tapi yang Iya. bikin temennya Pak Bi. Pak Subiakto. Iya, temennya Pak Subiakto. Siapa ya dulu ya namanya, lupa lagi gue. Emang dia tuh agensi emang dari ahli Matahari branding dulu sih, tuh. Tapi emang gila sih, gara-gara gue waktu itu kan datang ya ke seminarnya dia. Lucu. Jadi idenya itu adalah dia tuh ngerokok. Jadi kalau lagi meeting apa segala macam ngerokok. Terus ada temennya dia satu divisi ya mungkin lah. Nggak suka kalau dia tuh ngerokok mulu. Terus pas dia lagi bakar rokok terus gini, lu ngerokok mulu, lama-lama gue nyasinin lu gitu. Timbul aja iklan. Itu temennya Pak Sama Bi, satu lupa namanya iklan siapa. fenomenal juga temennya Pak Bi yang bikin. Yang tiba-tiba masuk ke zaman kerajaan tapi pun pakai tablet. Oh iya. Ice cream. Iya. Nah, itu iklan budget paling rendah. Tapi boomingnya gila-gilaan. Tapi kan dibalikin lagi ke idenya itu, gue rasa ya dia bikinnya tuh balik lagi ke konsep tongkrongan gitu loh. Iya. Itu si J kan. J, benar. Nah itu dibikin lagi kayak gitu. Tapi kalau gue bilangnya sih memang, gue rasa sih iya memang harus dibikin selebay itu. Tapi ya kalau bisa jangan overclaim. Dia sebenarnya nggak overclaim. Dia nggak overclaim. Tapi memang yang dia jual kreativitas dari si iklannya, iya. gitu kan. Nah itu kan gimana ya? Ya biar memikat orang aja, jadi tahu nih. Kalau menurut gua negara yang kalau menurut lu dulu deh. Apa? Iklan yang mengena di lo apa? Itu yang Jin. Jin dari ini. Rokok. Iya. Minta apa? Minta. Iya. Anda punya 3 permintaan. Anda 3 iya benar. Terus udah nggak ada ya iklan itu ya? Udah nggak tahu deh. Itu apa? Jarum 76. Jarum. 76. Iya. Tuh jarum. Iya. 76. Tapi keren-keren ya kayak gitu. Keren. Keren. Kalau lu? Gua apa ya? Udah lupa gua jarang nonton iklan. Yang kena aja, yang kira-kira lu kena gitu. Yang kena apa ya? Nggak tahu lagi gua beneran. Apa ya? Kalau lu pasti pernah nonton dong yang makan sesuatu jadi apa? Oh, itu diajarin di ilmu brandingnya Pak Bi tau? Makan sesuatu? Iya, biskuit jadi kuat. Oh iya. Jadi macan. Iya. Ya kan? Iya. Terus kalau lu mau juara minumnya Milo. Iya. Nggak ada hubungannya. Iya. Tapi lu dapat aja tuh. Dapat. Kena aja. Udah gitu dia nggak overclaim lagi. Nggak overclaim, dia nggak pernah bilang bahwa gara-gara ini lu ini jadi gini gitu. Enggak gitu. Enggak. Iya. Dia hanya menyiratkan dari visual. Itu keren bro kalau menurut gua. Iya. Tapi memang bahasa apa ya, copywritingnya juga gila sih. Ngeri. Gila Yang sih. ngeri itu persaingan antara iklannya Coca-Cola sama Pepsi. Wah itu. Oh iya Pak. Kalau lu tonton banyak banget yang keren-keren. Iya, singgung-singgungan dia kan. Singgung-singgungannya Gila, keren tapi banget. emang kayak apa ya?
dibilang apa ya? Kalau ambience advertisingnya si Coca-Cola tuh gila banget sih. Kalau lu nonton tuh banyak tuh di YouTube tuh iklan-iklan Coca-Cola, tapi di luar negeri ya. Iya. Yang lapangan apa sih? Pokoknya ambience-nya lah gila-gila banget dah. Gue yang ngena di gua tuh bocah kecil, pendek. Ya, dia di vending machine gitu. Satu vending machine yang sama ya. Gue tahu. Gitu. Dia klik Coca-Cola. Oh iya. Datanglah Coca-Cola satu kaleng, ditaruh sama dia. Taruh. Terus klik lagi Coca-Cola, lagi taruh. Dia injek tuh. Iya. Naik gara-gara dia nggak nyampe di Pepsi kan di Iya. atas ya. Oh itu kena banget tuh di gua tuh. Iya itu, benar. Keren. Itu banyak sih kalau yang pertarungan antara Coca-Cola dan Pepsi. Tapi tahu nggak sih sebenarnya itu mereka sengaja bikin kayak gitu? Ini teori konspirasi gua nih. Apa tuh? Mereka tuh sengaja bikin perang kayak gitu. Iya memang. Karena sebenarnya dalam satu company besarnya tuh mereka satu. Iya tahu gue. Ini katanya ya, gua dalam company besarnya tuh mereka tuh satu perusahaan besar itu satu yang menguasai minuman. Jadi kayak Fanta, Sprite, Coca-Cola tuh sama sebenarnya gitu. Ya, kalau itu Makanya diangkatnya tuh barengan kan pasti. Setiap Coca-Cola masuk kontrak ke misalkan McDonald, itu ngikut semua tuh Fanta, Iya. Sprite gitu. Betul. Pepsi, KFC kan. Nah, KFC tuh turunannya juga ada 7up. Oh iya. Nah, kayak gitu-gitu tuh gitu. Tapi sebenarnya mereka gede-gede itu sengaja bikin perang itu. Jadi Karena orang punya semakin pilihan. lu dihujat kan lu tetap dipajang itu. Makanya gak ada yang marah, gak ada yang klaim-klaiman. Jadi Coca-Cola diinjak lu gak nge-shoot, Cuk. Iya gitu tuh parah loh. Itu parah sih. Parah, kalau di Indonesia Iya, di Indonesia beda malah orang masih berantem. Berantem itu. Kemarin Berantem. aja sempat ada kan skincare 1 dibahas nih. Yang heboh tuh cuma satu doang yang gua tahu, yang paling bisa mendunia dan bisa bikin rugi Coca-Cola 7 triliun berapa puluh triliun gitu. Apa tuh? Gara-gara Cristiano Ronaldo Kenapa? ada Coca-Cola di pinggiran. Oh iya kan? digeserin sama Oh iya. Ditaruh di bawah. Iya. Itu gara-gara itu doang. Turun tuh Iya, iya, iya. sahamnya. Turun sahamnya puluhan triliun rugi, Cok. Gila. Dalam waktu 1 kali 24 jam. Tapi memang ya apa ya, Cristiano Ronaldo dibilangnya udah Masalahnya viewersnya Cristiano Ronaldo di Instagram sama dengan hampir seluruh rakyat Indonesia. Iya bener. Berapa ratus juta itu Iya, anjing iya. follower dia di Instagram. Tapi emang kalau cuma geser gitu doang loh anjir bisa. Sama kayak waktu dulu tuh Elon Musk ngomong soal Bitcoin. Meledak juga tuh. Iya, tapi kan dia nelan ludah sendiri. Iya, nelan ludah Dulu sendiri. dia jelek-jelekin, tiba-tiba dia invest Invest di sana. Cuma Tapi ngomong kayak gitu. siapa loh. tahu itu strategi marketing. Nah, bisa jadi, bener. Sekarang banyak sih sebenarnya. Kalau di Marketing itu luas loh. lu luas banget Pak, bener-bener ada yang harus dikorbankan. Maksudnya dikorbankannya tuh gila deh. Apalagi ini ada satu. Gua dapat cerita lah dari temen gue. Itu bener-bener dia bikin gimmicknya tuh berbulan-bulan, bukan berbulan-bulan ya, 1 bulan buat sampai gol. Tapi gila banget gitu loh maksud gue strategi marketingnya. Gue bilang anjir, dan orang tuh nggak sadar kalau itu tuh ternyata mungkin orang tuh sadar kalau itu marketing. Sekarang udah Cuma- pinter-pinter tau cuy. Iya, cuma ya udahlah gitu. Karena balik lagi yang tadi dia bilang kan, tidak merugikan. Bukan. Ya kan? Selama tidak overclaim, tidak tadi membohongi harga dan lain-lain. Kan yang terjadi kan sebenarnya fenomenanya itu. Iya. Yang Iya. kemakan iklan kan sebenarnya itu. Definisi gua yang orang yang dibilang kemakan iklan tuh yang kayak gitu. Kalau lu kemakannya let's say beberapa produk yang high end kayak apa ya lu bilang kalau mobil Eropa Mercy misalkan gitu atau produk-produk luar ya kayak tadi Pepsi, Coca-Cola itu buat gua nggak kemakan iklan karena memang mereka iklan hanya nyari engagement doang. Betul. Orang yang penting lihat gua. Gue cuma pengen dilihat doang gitu. Mau gua dijelekin ataupun tidak. Makanya banyak YouTuber yang kerjasama sama brand-brand besar kayak iPhone dapat terus dihancurin, Ya. ditahan durability-nya gitu. Nah itu kan mereka nggak ada yang komplain. Ya. Terus Lamborghini gitu loh, YouTuber beli Lamborghini terus dihancurin gitu. Ya kayak gitu-gitu kan gak ada yang komplain. Karena menurut mereka kayak oh iya, tetap Lamborghini-nya tidak dibilang murah. Gue belinya mahal anjing gitu. Berarti dia tetap luxury-nya yang dikasih Dijual. lihat gitu sama dia gitu. Tapi durability-nya yang dites kan. Iya. Ketika ternyata durability-nya oke, ngejual juga buat gue. Iya. Gitu. Iya. Kalau kemarin tuh ini Pak, yang gue lihat pernah tahu nggak ada salah satu influencer atau nggak artis yang bikin rumah dalam mall.
Oh iya, benar. Gue mikirnya cuma, nih orang marketingnya apa ya, mau bikin apa ya. Kalau menurut gue ada dua sisi yang diajarin sama Pak Bi juga ya. Perbedaan antara marketing sama branding. Kalau menurut gue itu branding, bukan marketing. Oh itu branding. Branding, dia personal brand. Oh, kalau gue bilang itu marketing. Kenapa? Karena pasti ada yang dijual. Apa yang dijual? Kan ketika kalau itu berarti benar marketing karena dia langsung direct ada sesuatu yang dijual. Kalau branding kan dia tidak langsung menjual sama langsung. Karena brandingnya yang si influencer atau artis ini, ya memang udah ke branding dia seperti itu gitu. Makanya dia mungkin ada kontrak dari satu perusahaan karena gue waktu itu ngelihat ada apa ya namanya ya, label nama perusahaannya mungkin dia desain interior kah atau apa gitu kan. Nah ada di situ juga, terus dia kan lucu banget ya, keluar pakai sarung, baju oblong gitu, ngelihat warga-warga mall. Apa kalau zaman dulu namanya lekbong. Terus duduk santai, ya kan? Iya, bener, kayak gitu loh. Dan mungkin aja dia ada burung nggak? Terus wah, iya, harusnya gitu ya. Pakai sarung, pakai sarung kan? Iya benar. Iya, ada ayam lu kasih makan gitu. Iya kan gue mikirnya cuma ini marketing. Ya, Tapi gue nggak tahu maksud gue. Marketing kayaknya. Dia apakah target kah atau apa? Gue nggak tahu. Cuma gue udah berpikiran dia orang marketing gitu. Sama halnya kayak gue nggak tahu ya. Ada juga yang itu kan hooknya dari si marketing kan. Itu hooknya dari marketing. Nah ada juga yang salah satunya dia juga dia tuh baru bukan ngerakit ya, modif lah. Bukan dong. Dia modif ini mobil. Dia modif mobil tua lah. Modif. Lama dong. Kan merakit ke hulu. Bukan dong. Merakit ke hulu lagi. Jadi dia pokoknya mau modif mobil lah, udah rapi, udah bagus, udah suka nih dia segala macamnya, dipakai sama asistennya atau siapa gitu. Mobilnya. Bukan orangnya. Terus ada kamera di sini, dia sambil main handphone si asistennya. Sambil nyetir. Oh itu salah dong. Nabrak jedar. Wah heboh tuh di dunia maya. Heboh segala macamnya, yang disalahin si orang yang bawa mobil tuh, pokoknya cewek lah. Terus udah gitu udah kan ini lagi apa namanya kayak itunya lagi berikutnya dia tuh bilang kalau iya nih ketabrak nih apa segala macamnya, untung gue punya webcam ini. Jadinya tahu kejadiannya seperti apa. Gue mikir cuma anjing lu mau iniin mobil ditabrak sama nyawa orang. Tapi itu sebenarnya nggak boleh tahu. Nah maksud gue juga banyak agensi-agensi iklan itu nggak tahu regulasi. Yang dirugiin company sebenarnya malah. Iya mungkin ya benar. Tapi ada kemungkinan ada deal-dealan sama company-nya nggak sih, sama pemilik brand? Nah gimana ya? Kadang pemilik brand juga nggak mau tahu sama. Tapi Indonesia kan gampang, yang penting minta maaf. Oh iya. Iya. Mau ditipu WO. Iya. Mau ditipu travel umroh. Yang penting minta maaf. Yang penting minta maaf. Iya benar. Yang ngatain etnis. Sunda ya. Habis itu nggak minta maaf. Adanya yang minta maaf takut. Dianya minta maaf kan? Dianya minta maaf. Udah. Oh semudah itu kah? Tapi dua kali loh dia. Dihancurin. Itu jangan dinormalisasi lah. Jangan dinormalisasi. Benar itu. Ya itu janganlah dinormalisasi karena udah kelebihan. Too much. Ya itu tadi maksud gua kalau misalkan buat teman-teman yang punya brand atau mungkin punya pabrikasi juga dilihat juga owner brandnya tuh mau bawa brand tuh kayak gimana, karena yang rugi nanti si pabrik sebenarnya kan. Karena kan teguran iklan itu dari BPOM itu pasti ke pabrik bukan ke brand owner. Oh iya. Nih gua punya satu ini juga nih di perihal yang itu. Apa tuh? Sebenarnya pemilik brand sendiri kalau sudah besar dia harus tentuin regulasinya sendiri. Contoh ya, ini correct me if I'm wrong ya. Setahu gua brand Apple itu udah punya regulasi. Oke. Untuk dipakai di film. Oke. Jadi brand dia nggak boleh dipakai sama penjahat. Jadi kalau penjahat, dia kesannya tuh laptopnya Apple tapi nggak ada logonya. Kayak gitu-gitu. Oh iya. Jadi brand-brand itu sebenarnya sudah bisa menempatkan dirinya ketika dipakai oleh satu
ya let's say buat iklan ataupun film atau apapun itu, mereka udah punya regulasi sendiri yang mereka tetapkan. Ketika lo melanggar ini, lo akan kena shoe dari gua. Ya, betul. Gitu. Itu real ya. Gua pernah perhatiin dan beberapa film itu kepake banget. Gue liatin, ini kayak iPhone ya, pas lagi di balik tuh bukan iPhone gitu. Jadi brand Apple itu nggak boleh sama sekali dipakai sama villain. Tapi kalau misalkan memang udah kepake, si Apple itu sendiri akan nuntut kah atau gimana? Ya depends on kan jatuhnya. Kan dia pasti izin. Ya, itu karena nampilin brand. Itu kan brand ganda. Makanya tadi gue bilang kalau brandnya sudah besar, lo harus taruh regulasi sendiri di lu. Betul. Oh iya. Dan balik lagi kalau tadi dia bilang banyak yang nakal kan, Banyak soalnya nakal. agensi yang nakal yang udah kita pakai brand ini aja nggak ditutup nama brandnya, misalkan tadi mobil apa yang ditabrak, kan sebenarnya brand ini yang kena harusnya. Iya. Untuk meningkatkan cuman webcam atau dashcam itu kan, dashcam itu kan. Ya, buat gue itu sih. Tapi gue nggak tahu ya kalau misalkan dashcam itu beneran emang dia gimmick marketing buat ngejual dashcam itu. Cuma gue mikirnya pas terakhir videonya tuh ada dashcam ini gitu gue. So, wah ini kayaknya jualan dashcam dah. Gue gituin aja. Itu kadang kesempatan aja sih. Hah? Kadang juga kesempatan aja. Iya. Ya, di tengah musibah pasti Di tengah akan musibah, ada. ya. Ini. Oh iya. iya. Pas ada ini nih, bilang aja dashcamnya yang ini. Gitu. Oh iya. Itu mungkin bisa Padahal bukan yang itu sebenarnya. Bukan itu. Makanya ya. Nah, makanya kemarin Bisa musibah jadi. di Sumatera kan. Hah? Tiba-tiba pakai baju rompi-rompi anti peluru gitu. Iya. Itu kayaknya itu brand juga deh. Cuman kok brandnya kecil ya, DPR gitu. Waduh. Oh itu brand ya. Setahu gue itu brand. Soalnya brand kebal itu kan. Ya. Kebal. Iya, anti ya. Anti peluru Anti kan. apapun. Itu anti peluru. Kejauhan. Udah. Menurut gua itu banyak brand yang jago banget bikin iklan. Jago banget. Tapi juga ada yang memanfaatkan iklan dengan menipu Betul. konsumen gitu. Konsumen. Yang harusnya Indonesia lebih ketat sih. Iya. Sekarang sudah ketat. Ya, jadi yang pakai baju ketat disensor. Oh iya. Itu doang. Cuman itu tapi- doang. Cuma itu doang. Udah gua gak nemu lagi yang lain. Sama ini ada brand-brand kecil yang baru naik itu ketat Iya, banget ketat anjing. banget anjing. Emang iya. Iya cuy. Ngeri cuy. Faktanya sih. Aneh ada iklan katanya menurut Kementerian Kesehatan tuh tentang diabetes tuh nggak boleh diiklanin. Oh iya benar. Nggak boleh. Nggak boleh. Ada regulasinya Iya, cuy. Tapi ternyata ada. Ada yang Ada iklanin. yang iklanin. Pengganti gula untuk diabetes ditulis langsung. Gila kata gua. Itu Gila lu. Kok bisa itu gitu? the real tajam ke bawah sih. Iya. Itu the best sih. Itu the best. Itu gimana ya biar bisa tembus gitu ya? Saya nggak tahu. Enggak tahu. Gue juga nggak tahu. Ya mungkin yang nonton bisa kasih tahu kita. Siapa tuh kalian tahu kan? Ya betul. Komen aja lah, komen nggak apa-apa. Iya komen aja. Gratis. Subrek juga subrek gratis. Subrek. Gratis daripada lu diem-diem nontonin doang, mendingan lu subscribe kita. Ya kan? Banyak sih memang di Konoha ini yang kemakan iklan kayak gitu. Banyak banget. Banyak banget. Nah, termasuk kalian gak tuh yang nonton? Pernah termakan iklan juga, kan? Pernah termakan iklan? Makan iklan kita gitu. Ya, iklan apa kita? Termakan iklan gak? Kalau lu pernah, kasih tau dong, ceritain dong ke kita. Lu pernah makan iklan apa? Jadi kita tahu nih ya kan. Ada tuh yang lucu tuh, yang di marketplace beli sofa. Terus? Kan nggak dikasih lihat ukurannya. Oh Ternyata kecil. kecil. Ternyata kecil. Iya. Nafsu. Harganya murah. Harganya 350.000. Miniatur anjing itu. Miniatur. Sofa 350.000. Iya, sofa panjang. Sofa panjang. Yang datang panjang. Iya. Panjang kali lebar kali tinggi. Di mana sofa itu harga jutaan ya? Iya. Oke guys, kalau gitu thank you yang udah nonton. udah nonton. Jangan lupa like, komen, comment, dan subscribe. See you guys. Guys, bye bye.